Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kajian minggu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah meskipun secara online dengan kiai kita ya, yang akan kali ini akan membahas tentang kriteria 29 dalam penentuan kalender Hijriah. Saya kira tidak usah diperkenalkan narasumber kita. Semua sudah kenal beliau, Pak Kiai Haji Hendro Setianto. Beliau di Lembaga Falakiyah merupakan salah satu wakil ketua, maksud saya, wakil ketua membantu Pak Cyril Wafa dan kiai-kiai yang lain. Untuk lebih sangkil dan mangkusnya, saya kira kepada beliau Pak Hendro Setianto, kami persilahkan untuk memaparkan apa yang akan kita diskusikan pada pagi kali ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, masuk nggak? Halo, masuk Pak. Iya, siap. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Yai Cyril, serta teman-teman di Lembaga Falakiyah, serta para peserta acaranya namanya nih, ngaji falak ya. Sebenarnya enaknya nggak ngaji nih, kayak mau ngobrol-ngobrol falak saja ini terkait mengenai kriteria 29. Jadi di sini saya memberikan judulnya mengenal kriteria 29 dalam penyusunan kalender Hijriah. Jadi sedikit tentang cerita kriteria ini saya ingin gagasan awal sebenarnya pernah saya tulis di sebuah berita opini ya di Kompas atau di Republika atau apa saya lupa itu, tapi ada di buku Membaca Langit tentang pentingnya posisi tanggal 29. Jadi namun gagasan itu ketika masih mahasiswa saya buat ya mandek aja gitu ya, nggak ada. Terus kemudian sempat berbincang panjang dengan Pak Hafid. Nah, dari kajian beliau itu akhirnya banyak hal yang menurut saya menarik di dalam kriteria 29 ini. Baik, ini kok nggak mau ganti layar. Oke. Jadi secara umum saya ingin ungkap sedikit ya. Artinya secara umum sistem kalender ideal itu idealnya harusnya mandiri. Mandiri di sini maksudnya ya harus bisa menghitung kalendernya itu secara mandiri, tidak bergantung dengan sistem kalender yang lain, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalender Hijriah ya kita hitung berdasarkan perhitungan kalender Hijriah sendiri. Kita ambil contoh misalkan kalender Masehi. Kalender Masehi itu untuk menyusun kalender Masehi nggak perlu harus lihat sistem penanggalan lain, gitu ya. Bisa disusun secara mandiri. Terus kedua, itu dia harus sesuai dengan siklus alami yang digunakan. Misalkan kalau kita mengacu ke kalender Masehi itu, kalender Gregorian itu dulu satu tahunnya 365,25 hari. Ternyata tidak tepat. Gitu ya, karena siklus tropis yang menjadi acuannya adalah 365,2422 hari. Nah, sehingga oleh karena itu pernah ada perubahan di situ untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan siklus yang digunakan. Nah, jadi artinya dua hal ini menurut saya suatu parameter penting sebuah kalender itu untuk bisa, ya kalender itu ideal ya, untuk bisa kita gunakan dengan baik ya. Baik. Oke. Nah ini pernah saya tulis, pernah dibuat kajian juga oleh Mbak Sofa, ini mahasiswa UIN ya,
tentang penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah menggunakan kriteria 29. Ini tahun 2015. Jadi sudah berapa tahun yang lalu ini? 5 tahunan yang lalu ya, lebih ya. Terus tahun berapa saya baru mencoba menuliskan dalam sebuah artikel singkat ini di, kalau nggak salah, di jurnal Al-Ahkam atau apa itu, di UIN ya. Dan juga di jurnalnya Kemenak. Oke, dasar pemikirannya seperti apa sih sebenarnya? Sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita lihat hadis idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Jadi hadis ini kalau kita lihat ada jika kamu melihat. Nah, itu waktunya kapan? Nah, kita tahu di sini waktunya tanggal 29. Fasumu, perintah puasanya ini kapan puasanya? Kita juga tahu di sini perintahnya adalah puasanya tanggal 1. Fa'aftiru juga di sini artinya mengawali tanggal 1 gitu ya. Tapi satu lagi yang fakturulah artinya di situ tanggal 30. Nah, ini sebenarnya menjadi dasaran, yang menjadi sandaran yang bisa kita jadikan sandaran yang mana? Tanggal 1-nya atau tanggal 30-nya? Ya. Oke, ini bisa pakai ini ya ternyata ya. Oke. Jadi tanggal 1-nya, tanggal 30-nya atau tanggal 29-nya. Kalau lihat dari hadis ini mohon maaf ini kok ada coret-coret dari mana ya? Oke. Pakai pulpen. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini, yang menjadi parameter penting adalah tanggal 29-nya. Jadi karena tanggal 29 ini yang nanti menentukan apakah besoknya tanggal 1 atau tanggal 30. Nah, ini yang kemudian selama ini menjadi dasar kalender, penyusunan kalender saat ini. Mohon maaf ini ada coretan, saya stop share sebentar, saya ulang. Oke. Nah, selama ini konsepnya adalah tanggal 29 pada bulan N gitu ya, misalkan ini hari Ahad. Kalau terlihat hilal, besoknya itu tanggal 1 untuk bulan N+1, bulan berikutnya. Kalau tidak terlihat, itu adalah tanggal 30 di bulan yang sama. Nah, ini semuanya konsep yang selama ini dalam penyusunan kalender. Tapi untuk menentukan 1 atau tanggal 30 ini ada satu kriteria. Gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan utama adalah, terutama bagi kita yang melaksanakan ruqyat, seringkali apapun kriteria yang dibuat di sini adalah ketika pelaksanaan ruqyat dilakukan itu, kita sudah tahu hilalnya tidak ada. Gitu ya. Jadi kayak mirip kasusnya nanti di akhir bulan nanti ini, kita mau ruqyat, karena perintah ruqyat itu di tanggal 29, tapi secara sains, secara hisab kita sudah paham betul bahwa hilalnya itu tidak ada. Nah, bagaimana membuat tanggal 29 selalu ada, itu yang menjadi sebenarnya concern dari kriteria 29 di sini. Penyusunannya kita balik, jadi bukan ke depan, melainkan ke belakang. Jadi kalau hari ini kita tahu, misalkan hari Ahad itu adalah tanggal 29, maka hari sebelumnya itu pasti tanggal 28. Sebelumnya pasti tanggal 27. Sebelumnya, dan kita bisa hitung sampai kemudian kita akan ketemu tanggal 1. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Yang satu biasanya menghitung maju, yang ini menghitung mundur. Nah, itu perbedaan dasarnya di situ. Jadi ini sebenarnya metode menghitung kalender aja, maju atau mundur. Kalau maju di situ ada 2 kemungkinan, tanggal 30 atau tanggal 1. Tapi kalau mundur kita hanya ada satu kepastian, karena tidak ada tanggal lain sebelum tanggal 29 itu, hanya ada tanggal 28, nggak ada tanggal lainnya. Gitu. Nah, masalahnya kapan tanggal 29-nya itu? Yang pasti kita tahu kalau tanggal 29 itu adalah hari
kita melaksanakan ruqyat. Dan ruqyat itu kita mencari hilal kalau sudah ijtima terjadi. Nah, ijtima ini menjadi parameter yang universal ya, karena satu waktu di situ. Ijtima hanya sekali untuk seluruh bumi. Tapi kalau sudah faktor ketinggian, nah itu elongasi dan sebagainya itu sudah komponen lokal berpengaruh. Sehingga di sini kita bisa mendefinisikan tanggal 29 itu adalah hari terjadinya ijtima. Meskipun kita bisa aja rubah dengan kriteria macam-macam, ya itulah. Nah, hari di sini harus kita sepakati juga pengertian hari di sini gitu ya. Jadi kalau hari ijtima itu terjadi tanggal 29, artinya tidak akan pernah ada kasus ijtima di bawah ufuk. Seperti besok akhir bulan ini kita ada kasus ijtima di bawah ufuk gitu ya, karena pada tanggal 29. Ini tidak mungkin terjadi. Artinya kalau misalkan ijtimanya itu terjadi maghrib, ya berarti tanggal 29-nya ya setelah maghrib itu sampai besoknya gitu ya. Nah, seperti itu. Karena memang hari biasanya kita mengambil kesepakatan pergantian hari adalah pada saat terjadinya matahari terbenam. Oke. Nah, terus secara setahun bagaimana nyusunnya? Ya, kita mudah. Tinggal tentukan ijtima di tiap bulan. Misalkan di bulan ke N itu adalah hari Ahad, terus ini salah ya, N+1 harusnya. Tanggal 20 Senin N+1-nya kemungkinannya sebenarnya hanya Senin atau Selasa. Kalau kasusnya Senin, maka tanggal 1 itu juga akan Senin. Jadi kalau kita lihat di sini tanggal 29-nya Senin, maka tanggal 1-nya Senin. Tanggal 29-nya Ahad, tanggal 1-nya Ahad. Jadi ini mudah sekali untuk mengingatnya. Senin, bulan depannya Selasa atau Rabu. Kalau sekarang Jumat misalkan, ijtimanya bulan berikutnya adalah Jumat atau Sabtu. Kalau berurutan harinya, maka penyusunnya setelah tanggal 29 ini pasti tanggal 1. Gitu. Kepastian ini diperoleh karena perhitungan mundur dari tanggal 29 bulan berikutnya. Nah, tapi ada kasus juga di mana tanggal 29 atau hari ijtimanya itu jatuhnya hari Selasa, bukan hari Senin. Jadi sekarang bulan ini Senin, hari Ahad, bulan berikutnya itu Selasa. Dalam kasus seperti ini, tanggal 1 pasti hari Selasa. Dan tidak boleh ada hari yang hilang. Artinya hari Ahad, hari Seninnya apa itu? Hari Senin itulah muncul tanggal 30 untuk bulan ke N tersebut. Nah, ini kita bisa hitung untuk tahun berapapun dengan cukup mudah. Kenapa? Karena setiap bulannya ini independen, tidak bergantung dengan bulan berikutnya. Gitu ya. Tanggal 1 bulan Muharram misalkan tidak bergantung dengan tanggal 29 bulan Zulhijjah sebelumnya dan tidak menggantungi perhitungan bulan berikutnya. Jadi setiap bulannya perhitungannya di sini sifatnya independen. Oke. Jadi secara sederhana itu adalah konsep menghitung kalender dengan kriteria 29 yang sistemnya berhitung mundur itu. Nah, sekarang kita ingin tahu seberapa bagus sih secara hisab, secara ini ya, statistiknya gitu. Ini pertama kali dimunculkan waktu itu oleh Pak Hafid ya. Jadi ini saya juga ambil kemarin Pak Hafid sudah sampaikan tentang program Mawaqit untuk Excel. Beliau sudah hitung untuk cukup panjang, 200 tahun lebih waktu itu. Dan ini saya coba hitung untuk per siklus 300 tahun. Ini saya hitung ada 600 tahun, saya bagi 2 untuk lihat konsistensinya. Ini adalah sebaran data dari periode sinodis bulan. Karena kalender hijriah kita disandarkan pada periode sinodis ini. Ini ya, 1 bulan itu hitungan dari periode sinodis. Kalau kita lihat rata-ratanya itu 29,53 hari. Itu sebabnya sangat logis sekali 1 bulan itu 29 atau 30. Nah, cuman yang menarik di sini yang disampaikan Pak Hafid ketika itu distribusi dari berapa yang jumlah 30 hari, berapa yang jumlah 29 hari. Gitu ya. Baik. Nah, ini saya hitung dari 1700 sampai tahun 2000. Yang ada hitungan lagi tahun 2000 sampai
2.300 gitu ya. Ini dari minimal maksimum ini kita juga bisa ketahui, oh ternyata kalau minimumnya 29,27 misalkan gitu ya, kita bisa bisa perkirakan masih memungkinkan gitu ya, masih memungkinkan terjadinya 30 hari berturut-turut selama 4 kali misalkan gitu ya. Gitu kita bisa lihat secara statistik ini. Oke. Jadi kalau untuk kalender Hijriah idealnya ya dia karena standarnya adalah siklus sinodis tadi, maka 1 bulan itu terdiri dari 29 hari, jumlahnya 46,9% atau kurang lebih hampir 47% lah seperti itu, dan 30 harinya 53%. Artinya sebuah sistem kalender Hijriah itu kalau kita hitung dalam siklus tertentu, dalam interval waktu tertentu, misalkan dia harus memenuhi ini. Kalau tidak, itu ada yang enggak betul itu ya. Memenuhi ini pun itu seringkali masih bermasalah. Nanti kita lihat. 1 tahun logisnya 354 hari. Ini harus 63,3%. Dan yang 355 hari itu sekitar 36,7%. Nah, komposisinya itu artinya kalau misalkan kita ada tahun kabisat basitoh itu, komposisinya itu mencerminkan ini sebaiknya. Nah, tadi saya sebut pada satu siklus tertentu ya, pada rentang 360 siklus itu kalau kita kalikan itu, siklus sinodisnya, itu menghasilkan 10.630,98 hari. Nah, artinya dalam 30 tahun kalender Masehi itu tidak bisa lebih dari 10.631 hari. Bahkan kalau bisa tepat di sini, tidak kurang, tidak lebih. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan uji setiap kriteria apakah memenuhi, atau mungkin kita bisa juga dalam siklus panjang atau siklus pendeknya memenuhi enggak kaidah-kaidah terhadap siklus sinodis tersebut. Ya, ini saya ambil contoh misalkan kalender Urfi. Siklusnya 30 tahun. Yang basitoh 19 tahun, gitu ya. Terus yang kabisat 11 tahun. Nah, 30 tahunnya dalam kalender Urfi ini sama. 10.631 hari. Bulan yang berumur 30 hari, artinya 1 bulan 30 hari itu jumlahnya 191. Tepat 53%. Jadi sama dengan yang tadi. Bulan berumur 29 hari itu 169 kali. Artinya sekitar 46,9%. Jadi secara statistik di sini kalender Urfi ini dia sangat ideal, gitu ya, sangat ideal. Dan kalender dengan siklus per 30 tahun ini menghasilkan rata-rata 29,530 29,530,556 hari. Jadi siklus yang dihasilkan mendekati atau mirip sekali dengan siklus realnya. Tapi permasalahannya adalah siklus rata-rata ini pada rentang 30 tahun sekarang itu bisa beda dengan 30 tahun berikutnya atau mungkin bisa beda dengan 30 tahun berikutnya. Jadi sangat beragam. Oke, kita coba lihat siklus ijtima yang tadi banyak itu kalau kita sebar seperti ini tampilannya. Ya. Kalau secara grafik saja, ini kita lihat semacam ada suatu perulangan, gitu ya, perulangan dalam kotak ini, saya kotak ini menunjukkan semacam perulangan. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4, katakanlah siklus ya, siklus besar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sini, kalau kita tampilkan garis ini, kita bisa juga lihat ini seperti satu siklus fungsi sinusoidal, 2, 3, gitu ya. Jadi ini kalau kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Jadi, kalau misalkan dari sini, gitu ya, ini satu siklus. Ini berulang, gitu kan ya? Berulang. Tapi ternyata jumlah titik datanya di sini juga berbeda. Nah, kita lihat di sini misalkan lebih detail lagi gitu ya. Kita bisa lihat polanya di sini. Nah,
Saya baru perhatikan ini beberapa hari yang lalu di sini, ternyata juga polanya menarik menurut saya. Di sini kita lihat ada pergantian di sini tadi ya, antar siklusnya ini. Kalau kita lihat di sini rapat, merenggang, merenggang, data berikutnya semakin renggang gitu ya. Berikutnya lagi itu membalik gitu. Nah, di sini dia terbalik. Kalau tadi polanya turun gitu, sekarang ini polanya naik gitu ya. Nah, ini kayak semacam ada siklus yang lebih besar lagi di sini. Nah, oleh karena itu kalau kita sekedar menggunakan siklus rata-rata secara statistik itu seringkali tidak tepat. Jadi misalkan bentar, mana ya? Saya lewat dulu ya. Oke, nanti. Di mana tidak tepatnya nanti setelah ini ternyata. Jadi kita lihat bagaimana perilaku statistik kriteria 29. Jadi kalau data yang tadi kita terapkan aturan kriteria 29, ada yang 20 dan 30, seperti itu, dengan aturan yang tadi ya, tentukan ijtima, saat itu mundur ke tanggal 1, maka kita peroleh sebaran datanya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kita menggunakan jumlah data 3.700 lunasi dengan rata-rata 29,5305 berapa hari. Gitu ya. Nah, ini ternyata secara distribusi panjangnya, ini besar ya, itu dia 29 hari mirip 46,9%, dan 30 hari juga 53%. Nah, jadi sebuah siklus biasanya kalau secara rata-rata ini ada juga yang dia panjangnya betul, tapi dalam siklus pendeknya dia masih tidak betul. Gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau yang kriteria 29. Nah, rata-rata yang dihasilkan dari kalender, kalau ini rata-rata data, ini adalah rata-rata dari perhitungan kalendernya, itu ada selisih 0,002. Jadi perbedaannya kecil. Oke. Siklus 30 tahunan, nah ini jadi saya samakan dengan Urfi ya. Kita ambil sebuah siklus 30 tahun, itu ternyata menghasilkan distribusi yang sama dengan yang Urfi. Tidak ada perbedaan. Ya. Yang membedakan adalah, ini saya perbesar di satu kotak di sini, distribusi harinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau di Urfi yang kita tahu 30, 29, 30, 29, 30, 29 bergantian. Di akhir tahun kalau pada saat ada kabisat, di situ 30, 30. Gitu ya. Artinya yang berurutan hanya 2 kali di 30 hari. Tidak ada yang 29 hari berturut-turut misalkan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini siklusnya, dalam kalender kriteria 29 ini bisa terjadi 29 hari berturutan. Atau diikuti dengan 30 hari berturutan. Ini kan 29, 29, terus 30, 30. Gitu ya. Bahkan ada juga yang 3 kali, 30, 30, 30. Gitu ya. Siklusnya 30 hari, 30 hari, 30 hari. Jadi tidak 30, 30, 29, tapi 30 hari berturutan. Tadi pagi baru saya cek, ternyata ada juga yang 30 hari itu sampai 4 kali. Gitu. Tapi kasusnya jarang sekali. Tapi ada. Nah, ini untuk satu gelombang ini, saya katakan satu segmen. Ternyata distribusinya yang 29 dan 30 juga masih tetap sesuai. Gitu ya. 47,3, nggak jauh-jauh dengan 47%, dan 52,7. Jadi kalau dikenakan jadinya ya sama, 47 dan 53%. Jadi tidak jauh berbeda. Oke. Ini secara hisapnya. Nah, bagaimana kaitannya kriteria 29 kalau ditinjau dari Ruqyat Hilal? Ini plot antara elongasi sepanjang tahun gitu ya, artinya jarak bulan terhadap matahari selama 300 tahun gitu. Secara umum, begitu kita terapkan aturan kriteria 29, kita bisa langsung memilah yang merah ini adalah yang tanggal berumur 30 hari. Sedangkan yang biru ini yang bertanggal 29 hari. Nah,
kita bisa lihat ada percampuran batas bawah dan batas atasnya di sini. Jadi kalau kita lihat batas nilai bawahnya ini itu elongasinya 4,5 derajat. Di bawah 4,5 derajat di sini semua bulan ini berumur 30 hari. Artinya yang di bawah di sini itu dapat dikatakan pasti istikmal. Jadi, di bawah 4,5 derajat elongasinya, itu secara data tidak mungkin ada bulan yang berumur 29 hari. Gitu. Semuanya berumur 30 hari. Sedangkan di atas elongasi 9,91 derajat, itu pasti hampir 10 derajat ya di sini ya. Ini semua bulan berumur 29 hari. Tidak ada yang berumur 30 hari. Nah, jadi kita di sini ada suatu area antara batas bawah dan batas atas. Di sini kalau misalkan kita melihatnya dalam perspektif ruqyat, ini kadang masuk, kadang enggak. Gitu kan? Artinya di sini area elongasi di sini merupakan suatu zona, kalau saya sering ya sebut aja sebagai zona imkannya. Jadi imkan ruqyat itu bukan suatu nilai pasti, nilainya A gitu, tapi dia harus merupakan sebuah nilai zona bawah dan zona atasnya berapa gitu. Oke. Nah, ini kalau kita plotkan grafiknya, jadi yang sudah dapat program Excel-nya kemarin juga silakan bisa dicoba-coba memplot datanya. Semua data elongasi, tinggi, usia, umur bulan itu semuanya sudah dibuatkan oleh Pak Hafid, tinggal dipakai, dianalisis di situ. Kalau perlu ditambah. Ini kita mempunyai suatu grafik yang menurut saya bagus gitu ya. Ada suatu batas nilai tertentu. Jadi tidak akan ada kasusnya gitu ya. Elongasinya 6 gitu ya, tarik seret ke sini. Terus tingginya juga 6, itu nggak pernah ada kasus seperti itu. Jadi di sini adalah elongasi bulan, terus di sini adalah yang bawah ini tinggi ya, maaf ini tinggi. Jadi ini fungsi ini kurang lebih fungsinya kira-kira seperti ini, fungsi garis lurusnya ini menyatakan hubungan arah elongasi dan tinggi. Jadi kalau misalkan tadi 4,5 derajat ya, elongasi minimal, tadi 4,5 derajat kita masukkan di dalam grafik ini, kita lihat 4,5 derajat ini, itu akan bertemu di titik atau bersama dengan titik tinggi sekitar 3 derajat. Artinya apa? Tinggi maksimal yang bisa dicapai oleh elongasi 4,5 itu adalah 3 derajat. Jadi tidak ada elongasinya 4,5, tingginya 4 derajat, itu tidak ada. Dalam kasusnya nggak ada. Sehingga di sini sebenarnya cukup beralasan ketika kita katakan tidak kesaksian ruqyat hilal di bawah 3 derajat ini agak merusak distribusi ini. Nah, distribusi dari 29 1 bulan terdiri 29 atau 30 hari tadi. Oke. Baik, itu gambarannya secara singkat saja tentang kriteria 29. Ini data 1.700 sampai 2.000 dan ini 2.000 sampai 3.000 ya, ini datanya. Oke, mungkin sekedar untuk pengenalan awal seperti itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, mungkin silakan. Halo, Pak Soleh. Halo, Pak Soleh. Halo. Pak Soleh monitor. Oke, ini sambil nunggu Pak Soleh ini saya ke Mas Imam aja, silakan Mas Imam. Oke. Di handle dulu. Untuk selanjutnya, kalau seumpamanya ada pertanyaan, silahkan bisa langsung chat pribadi ke Pak Hendro
Hendro Setianto, yang kemudian dan atau bisa juga di chat langsung juga bisa. Ini ada yang bertanya, Pak. Ya. Yang jadi patokan menentukan usia atau ijtima untuk yang tanggal 29 itu, apakah tanggal Masehinya yang mulai pukul 00 atau huruf? Ya. Okay. Jadi saya jawab saja langsung ya. Okay. Sebenarnya kriteria 29 bisa mau kita pakai jam 00, maghrib, itu bisa saja. Tapi data kemarin, data yang tadi tunjukkan itu adalah pada saat hurufnya. Jadi kita menggunakan konsensi pergantian hari dalam kalender Hijriah yang umum digunakan. Sudah, Pak. Ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Kalau data yang diolah itu tinggi dan elongasinya itu geosentris atau toposentris? Gimana? Data yang diolah. Tinggi dan elongasinya itu menggunakan geosentris atau toposentris, Pak? Ya. Dari Pak Toto. Yeah. Itu kita bisa gunakan hitungan toposentrisnya di situ ya. Jadi untuk ketinggian dan elongasi kita bisa gunakan hitungan toposentris. Tapi kalau untuk konjungsinya itu kita gunakan geosentris. Nah, perbedaannya seperti apa? Secara umum mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya dari sisi distribusinya. Karena kita akan selalu konsisten untuk di satu lokasi di situ. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Siril. Mohon keterangan kemungkinan ekstrimnya untuk umur bulan 29 hari niku secara berturut-turut itu terjadi dalam berapa bulan dalam setahun. Demikian umur 30 hari secara berturut-turut, teman-teman. Ya. Terima kasih. Kalau yang untuk umur 30 hari itu bisa mencapai 4 kali ya. Jadi sampai 4 kali itu ada, tapi itu jarang. Rata-rata sih kebanyakan ya 2 kali. Jadi kalau di sini saya lihatkan di sini, ya, yang merah ini kebanyakan 2 kali ya, 2 kali. Ya, begitu juga yang biru di sini. Ada juga biru yang 3 kali, ada. Ya, nanti bisa kita cek. Saya belum lakukan pengecekan secara keseluruhan dalam interval waktu tertentu itu ada berapa yang jumlahnya 3, yang berapa yang jumlahnya 2 kali yang berturut-turut. Tapi menarik itu nanti untuk dilihat secara distribusinya. Oke. Kemudian dari Pak Hafid As'as, ini ada pertanyaan. Meskipun ijtima terjadi serentak, kriteria 29 ini masih tergantung pada markas ya? Ya, jadi sebenarnya kita hitung tanpa markas gitu ya. Kalau kaitannya dengan ijtima itu bisa-bisa saja. Tapi biasanya kita menghitung itu tetap untuk satu lokasi wilayah tertentu. Karena terkait sama aplikasinya, itu nanti ada aturan-aturan lagi ya. Jadi di sini yang lebih kita tunjukkan itu, kita bisa membuat sistem penanggalan dengan cara menghitung mundur, dan itu secara statistik cukup bagus dan memberikan peluang untuk kita yang rukyat itu selalu pada saat berangkat rukyat selalu ada, gitu ya. Ijtimanya sudah terjadi lah paling enggak. Gitu. Ini dari Pak Wasil Yogyakarta, ini ada pertanyaan. Tadi data yang dipaparkan adalah data dalam ratusan tahun. Apakah bisa juga dipolakan urutan tahun kabisat basitohnya dalam rentan tahun tertentu, misalkan urfi Jawa siklus 8, dalam urfi Arab tahun. Pasti bisa. Hanya masalahnya nanti kita tinggal bandingkan saja datanya, gitu ya. Saya belum sempat
untuk cek semuanya, urfi siklus 8 tahun dan sebagainya, karena ada beberapa siklus urfi ya. Nah, kenapa saya ambil siklusnya yang 30 tahun ini? Karena 30 tahun ini kok secara perilaku data gitu, dia punya siklus yang cukup teliti gitu ya. Perulangannya dia selisihnya kecil sekali dengan rata-rata siklus sinodis yang ada. Gitu. Jadi bukan berarti harus 30 tahun, enggak. Ini hanya sebagai pembanding aja, perbandingan. Apakah secara siklus panjangnya nanti akan berbeda, perbedaannya berapa, ketelitiannya berapa. Nah, itu menurut saya juga sesuatu yang masih perlu kita kaji, karena itu, yaitu tadi, kalender itu semakin teliti, semakin dekat dengan siklus alamnya, itu tentunya semakin baik. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, yang siklus 30 tahun ini ya, kenapa urfi tidak bisa cukup bagus dalam pelaksanaan atau implementasinya adalah kita lihat distribusinya di sini. Nah, jadi kalau distribusi di sini ada yang 29, 30, 30, 29, 29 ini, itu yang tidak ada di urfi, sehingga seringkali kasusnya hilalnya tidak ada atau dua UFO itu masih memungkinkan terjadi gitu ya. Nah, kalau dengan yang ini kita tidak terjadi kasus seperti itu. Masih ada pertanyaan, silahkan. Yang mau bertanya, silahkan ditulis langsung di chat. Oke. Masih ada pertanyaan? Nah, nanti yang untuk siklus yang 8 tadi ya, terus yang dimaksud siklus urfi Arab 30 tahun, nanti kita bisa bandingkan. Kita bisa menarik ini, karena saya sendiri sedang tertarik dengan urfi juga sebetulnya, untuk mencoba membandingkan satu siklus satu dengan siklus yang lainnya. Niki dari Pak Basori Alwi, ada pertanyaan, kriteria ini adakah peluang untuk keseragaman memulai awal bulan atau tidak? Ya, kalau keseragaman itu terjadi kalau kriterianya dipakai satu. Kalau kriterianya beda-beda, pasti keseragamannya tidak ada, gitu ya. Jadi apa namanya, kriteria 29 ini tidak menjadikan semua kriterianya sama, enggak. Ini justru memberikan tambahan, istilahnya kan nih, setiap usulan itu biasanya bukan menyelesaikan masalah, tapi akan memberikan tambahan masalah kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena apa? Karena ada option baru di situ, gitu ya. Iya. Jadi ya, kalau ditanya apakah peluang keseragaman memulai awal bulan, peluangnya ada kalau kriterianya dipakai satu. Gitu. Apapun kriterianya, ya pasti akan seragam. Tapi kalau beda kriterianya tidak. Hanya sekarang kan kita mencoba mencari kira-kira buat kita yang rukyat ini sering menghadapi kendala pas saat rukyat, hilangnya nggak ada. Gitu. Dan itu selama kriteria itu kita hitung maju, itu masih sering terjadi, gitu ya. Bahkan dapat katakan selalu terjadi kasus seperti itu. Oke. Oke. Niki ada masih niki penjelasannya cukup, Pak. Napa mau? Silakan, ada lagi pertanyaan. Untuk dari Pak Hafid As lagi, batas atas dan bawah, apakah cukup kuat untuk membuat batasan kriteria IMCAN itu sendiri yang di tengah tadi? Ya, jadi sebenarnya batas atas, batas bawah itu kan selama kita punya argumen untuk pengusulan. Berapa sih kriteria IMCAN rukyat, 2 derajat, 3 derajat, yang penting kita ada argumennya. Kita punya sandaran ilmiahnya, kita bisa saja mengusulkan itu. Jadi kalau dari mana batas atas, batas bawah ini tidak kita turunkan berdasarkan kriteria berdasarkan data empirik. Nah, ini yang perlu kita ingat ya.
Jadi batas atas, batas bawah itu murni 100% diturunkan dari pendekatan hisab, bukan pendekatan empirik rukyat. Ya, berbeda dengan kriteria imkan rukyat ataupun visibilitas sekarang ini, itu sandarannya adalah hasil observasi. Hasil observasi yang kemudian dimodelkan, diperoleh suatu data visibilitas hilalnya atau imkan rukyatnya sekian gitu ya. Nah, kalau yang ini enggak, ini justru dihitung terbalik. Tapi meskipun secara hisab bisa kita lihat tadi ada suatu nilai 3 derajat gitu ya, ketinggian derajat yang menurut saya ya logis gitu ya, untuk menjadikan ketinggian 3 derajat minimal itu sebagai batas untuk bisa melakukan penolakan rukyat, misalkan seperti itu. Oke. Silakan Pak Soleh dilanjutkan untuk memoderatori. Pak Soleh. Oke. Oke, Mas. Halo, terima kasih. Halo. Halo. Wow. Oke, terima kasih Mas Imam. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal di sini. Halo? Halo. Iya, Mas. Halo, nggih. Oke. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal di sini tuh. Nggih. Jadi terputus-putus, Pak. Nggih. Nggih. Waduh, ini gimana? Ini pertanyaan berikutnya yang sudah sampai ke yang mana, Mas, tadi, Mas? Sampai niki untuk kriteria imkan niki dari Pak Hafid As-As. Nah, diteramkan Pak Soleh. Okay. Pak Hafid As-As itu yang mana? Batas atas, batas bawah ya? Okay. Oh ya, ini dari Mas Hidayat ini tadi ada juga nih yang sebelumnya itu. Mungkin lewat secara pribadi, Pak. Ya, yang kalau oke. Jadi nggak tidak percaya. masuk sini. Oke, jadi ini ada pertanyaan, saya tertarik dengan kriteria 29. Saya ingin bertanya, prinsipnya kriteria 29 bertujuan agar merukyat ketika ijtima atau tanggal 29 Hijriah hilal sudah di atas ufuk. Yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan contoh kasus hilal awal bulan memasuki bulan Rajab 1441 Hijriah yang posisi hilalnya minus ketika ijtima. Ya, kalau posisi hilalnya minus ketika ijtima, ya itu berarti tanggal 29-nya besoknya gitu ya. Bukan pada saat hari itu gitu. Jadi kalau misalkan hari ini ijtima'nya kita hitung hari ini tanggal 29 misalkan hari ini dihitung ijtima' tapi setelah maghrib. Nah, hari ini tadi itu adalah hari ini dalam konteks kalender Masehi ya, maka tanggal 29-nya itu adalah besok. Karena kita mulai tanggal 29 itu sejak maghrib ke maghrib. Jadi startnya maghrib nanti sampai maghrib berikutnya. Gitu. Oke, berikutnya ada dari Pak Ma'rufin ini. Oke. Ya ini mirip tadi ya, apakah ijtima'nya geosentrik atau toposentrik? Kalau saya cenderung ijtima' itu sebaiknya kita hitung geosentrik, kalau misalkan itu acuannya sebagai kalender internasional nantinya, atau kalender global atau apapun lah, tapi sebagai satu acuan. Jika menggunakan konsep geosentrik, kita tahu itu bukan ijtima' ideal. Ya, betul. Jika menggunakan konsep toposentrik, maka akan ke itu lokasi tempat. Ya betul. Dan kalau kita toposentrik, berarti kita bergantung terhadap bintang tempat. Gitu ya. Tapi kalau kita geosentrik, kita memang lebih mudah secara internasional ataupun secara global gitu ya, itu untuk melihat perilaku kalender itu akan seperti apa. Oke. Dari Pak Toto, apa nih? Apa hambatan? Ada hambatan. Oke. Apa nih? Hambatan kriteria 29 bisa dipakai ya? Ya ini sebenarnya kita belum usulkan secara resmi ya, ini masih dalam konteks ini Pak, dalam konteks wacana gitu ya, wacana. Faktornya nanti kendalanya apa? Ya nanti harus kita lihat. Yang pasti salah satunya kendalanya kalau saya tunjukkan tadi grafiknya ya.
Baik, sini. Oke. Ini salah satu kendala yang mungkin muncul. Nah, kita lihat di sini ada bulan-bulan gitu ya, ada bulan-bulan tertentu meskipun jumlahnya tidak banyak tapi ada di sini. Tingginya sudah di atas 8 derajat ya. Elongasinya sudah di atas 8 derajat gitu ya. Elongasi sudah di atas 8 derajat tapi usia bulannya 30 hari. Artinya istikmal ya kasusnya di situ. Nah, ini kalau misalkan ini diterapkan gitu secara kalender 30 hari tapi nanti ada kesaksian ruqyah hilal bagaimana? Nah, ini salah satu problem yang masih perlu harus dibahas ya di sini ya. Jadi tidak ada problem, pasti itu akan problem. Jadi menyelesaikan satu masalah mungkin akan menimbulkan masalah lain, nah itu pasti. Tapi kita lihat kasus per kasusnya, itu saya belum lihat kasus per kasusnya seperti apa di situ. Ya. Ada lagi? Lanjut. Apa faktor mendasar hisab urfi yang kadang selisih 2 hari? Ya, itu tadi. Ini kita lihat ya. Saya tadi udah nunjukin siklusnya 30 hari urfi belum ya? Bentar. Oh, hilang. Sebentar ya. Saya tambahkan satu slide. Bentar. Ini ada yang hilang. Siklusnya. Oke. Kedelet ini berarti siklusnya nih. Oh iya, betul. Oke, ini saya ambil yang ini. Oke. Oke ya, ini sekarang saya share. Kelihatan? Belum. Belum. Yeah. Oke. Nah, ini kayaknya. Oke, jadi kalau 30 tahun itu, saya plotkan gitu ya, ini saya ambil interval 30 tahun. Di sini siklusnya itu tidak tepat dengan gelombangnya lah, seperti itu ya. Jadi tidak pas gitu. Jadi ada kelebihan di sini gitu ya. Ini yang jadinya kalau di sini hitungannya dia langsung kembali ke sini, bahkan sebenarnya di sini masih siklusnya masih naik turun lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini satu siklus itu ada 8 puncak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu satu siklus itu saya sebut. Nanti berulang lagi sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat yang di siklus di sini. Ini yang saya bilang tadi. Ini data pembatasnya ini ya. Ini miring ke kiri, semakin berkurang. Di sini sudah makin berkurang. Di sebelah sananya dia semakin datar lagi. Gitu. Oke. Ya, ada lagi mungkin? Apakah masih ada atau habis ini? Tadi sampai mana pertanyaannya? Masih. Baca? Oke, masih ada nih ya. Boleh Mas lanjutkan, tadi Pak Soleh? ya Mas. Gimana? Di Ini kayaknya gangguan sinyal Pak Soleh ini. kurang bagus Mas. Mohon Ya. maaf Mas. Oke. Bisa saya lanjutkan ini untuk pertanyaannya. Jadi sampai faktor mendasar hisab urfi yang kadang selisih 2 hari nggih. Nggih, untuk dari Pak Siril Wafa, apa beda pendapat tentang tahun kabisat dalam siklus 30 tahunan? Satu pendapat mengatakan tahun ke-15, pendapat lain tahun ke-16. Mana yang lebih valid menurut statistik
kriteria 29 ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Cyril. Jadi ini menarik juga nih. Saya baru perhatikan ini. Jadi memang penetapan kapan kabisat dan basitohnya belum saya lihat secara rinci gitu ya, tepatnya itu. Nah ini nanti karena perlu untuk membandingkan dengan data real, artinya Muharramnya itu kapan sih? Kita tidak bisa mengambil asal 12 siklus sebagai 1 tahun, tapi kita harus tahu yang di Muharramnya di situ yang mana. Nah, ini akan saya coba lihat nanti Pak Sirin ini. Perbedaannya yang kira-kira yang lebih pas yang 15 atau 16 secara kajian dari kriteria 29. Oke. Selanjutnya niki ada pertanyaan, jika ijtima terjadi pada tanggal 30, dianggap tanggal 29? Tidak mungkin. Dalam kriteria 29 tidak ada ijtima tanggal 30. Jadi dalam kriteria 29 ijtima hanya terjadi pada tanggal 29. Kenapa? Karena itu didefinisikan. Gitu ya. Jadi kita mendefinisikan itu, ijtima selalu terjadi tanggal 29. Jadi tidak mungkin ijtima terjadi tanggal 30 dan tidak mungkin terjadi pada tanggal 28. Nah, ini ya. Ini yang membedakan dengan kriteria-kriteria yang lain. Mungkin tanggal 30 kalender, Pak. Ya, ya. Tanggal 30 kalender berjalan kan? Maksudnya. Jadi dalam kalender Hijriah itu kayak kalau Sawal. Ya, kayak nanti Sawal itu karena kriterianya bukan kriteria tanggal 29. Artinya kalau beda kriteria kita bandingkannya susah. Jadi kalau dalam kriteria 29 ini tidak ada kasus. Jadi kalau kayak kemarin itu kayak Sawal nanti ya misalkan ya, kita ijtimanya pas hari ke-30 saat ini ya. Saat ini dalam kalender 238 kan gitu. Jadi dalam persepsinya kalender kriteria 29 itu baru tanggal 29, bukan tanggal 30. Tapi secara kriteria, tanggal kriteria 29 itu semua ijtima pasti terjadi di tanggal 29. Oke. Itu tadi dari Mas Sofyudin niku tadi. Yeah. Sekarang niki dari Mas Pak Basori Alwi, Pak Sofyudin, apa pernah terjadi ijtima pada tanggal 30? Berarti ada tanggal 31 ya. Niku menanggapi. Ya, mungkin kasusnya adalah yang akhir Sawal ini tadi ya. Awal-awal Sawal nanti ya. Karena ijtimanya terjadi masuknya setelah maghrib misalkan seperti itu. Oke. Niki ada pertanyaan lagi niki dari Pak Muhwas. Saya kira kalau namanya kalender ya mandiri murni. Jika masih dikaitkan ru'yah ya tetap ada kaconya. Mungkin tidak bahwa ru'yah dan kalender berjalan sendiri-sendiri. Sehingga mengamalkan ru'yah tanpa terbayangi kalender. Dan begitu sebaliknya kalender berjalan dengan polanya sendiri juga. Ya, baik. Sedikit yang saya maksud mandiri tadi ya. Jadi mandiri di sini adalah secara perhitungannya ya kita harus mandiri. Selama kita menghitung ijtima dengan kalendernya Masehi ya berarti nggak mandiri kita. Gitu ya. Bahwa hisab ya, tapi hisabnya sebenarnya kalau saya lihat yang banyak kita lakukan sekarang ini selalu semacam ini aja mentransfer dari Masehi ke Hijriah gitu ya. Itu yang saya sebut sebenarnya itu nggak mandiri. Jadi kita perlu sebuah metode yang bisa menghitung ijtima itu mandiri. Nah, ini konsep kriteria 29 sangat memungkinkan untuk hal itu. Ada satu paper sebetulnya sudah ditulis oleh teman-teman dari Matematika ITB terkait konsep kemandirian tersebut ya. Artinya mereka membuat sebuah perhitungan formulasi bagaimana mendekati pola siklus sinusoidal tadi sehingga menentukan ijtima itu sudah tidak perlu lagi melihat konsep Masehinya sama sekali. Gitu.
Oke. Jadi Pak tadi yang Muhwas. apakah mungkin ini memisahkan itu ya? Kalau mungkin nggak mungkin ya sebenarnya tergantung dari bagaimana kita melihat. Jadi apa itu kalender gitu ya. Jadi kalau kalender itu pasti hisab murni, ya itu pasti hisab murni. Tapi hisab itu selama ini kalender itu menjadi panduan patokan untuk pelaksanaan ruqyat kan gitu. Jadi kalau misalkan kalender ini sendiri jalan gitu ya, sedangkan ruqyat ini sandaran untuk ibadah, berarti kita mencoba memisahkan gitu ya fungsi kalender itu tidak hanya fungsinya tapi kalendernya juga terpisah sebagai kalender sosial yang full hisab dan kalender ibadah yang memang sandarannya ke ruqyat. Ini kan idenya bagaimana justru ini itu bisa berjalan seiring gitu. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Dari Pak Franky Suleman, apakah kriteria 29 ini bisa dihitung pada saat terjadi purnama? Kalau ngitung mundurnya sih bisa saja gitu ya. Tapi kita tidak bisa tanggal purnama harus selalu tanggal 14 ya itu kacau lagi. Justru di sini kenapa tanggal 29 itu harus istimewa itu ya karena kita punya sandaran tadi. Gitu ya, bahwa untuk lihat hilal itu minimal ya harus istimewanya itu harus sudah terjadi. Nah, saya sering katakan kalender Masehi itu punya kuncian ya. Ada aturan tapi juga ada kuncinya. Kuncinya itu tanggal 31 Maret. Jadi 31 Maret itu tanggalnya. Fenomenanya adalah ketika matahari di vernal equinox. Nah, jadi artinya didefinisikan di situ fenomenanya apa, tanggalnya harus ada. Ini dijadikan patokan perhitungan. Nah, kalender Masehi, kalender Hijriah sekarang ini belum ada gitu untuk itu. Nah, di sini di kriteria 29 saya mencoba ini ada kriteria, ada tanggalnya yang dijadikan patokannya dan ada fenomena alamnya gitu ya, yaitu ijtima. Ya, ini yang karena kita perlu ini untuk bisa membuat kalender itu nanti mandiri. Gitu. Oke. Kalau enggak, itu kita enggak punya patokan itu dalam perhitungan nanti. Oke. Ada lagi? Kemudian ini ada dari Pak Ahmad Mulyadi. Akankah kriteria 29 ini akan lebih mudah bagi teleskop atau mata telanjang untuk mengkonfirmasi wujud hilal jika cuaca cerah, Supron? Iya, saya bisa katakan iya gitu ya, karena memang kalau kita lihat secara statistik di area yang tadi imkan itu, secara rata-rata gitu ya, itu juga mendekati kriteria yang dihasilkan secara empirik. Di nilai rata-ratanya itu sekitar 7 derajatan di area zona imkan tadi ya, itu tidak jauh-jauh dari itu. Jadi memang untuk kemudahan melihat hilal menurut saya ya gitu. Karena pasti kriterianya dia naik ini, kriteria imkannya naik. Ya, dia naik. Minimal elongasinya 4,5 derajat. Ya, berhubungan dengan itu, niki dari Pak Toto, jika 29 dipakai, agaknya dipastikan kriteria imkannya naik ya? Iya, betul. Okay. Sebenarnya bukan masalah kriteria imkannya naik kalau saya lihat, tapi lebih ke arah bahwa dalam kriteria 29 ini kita ada suatu zona ya, suatu zona. Kalau dikaitkan dengan perspektif ruqyat, kita ada suatu zona di mana ruqyat itu bisa berhasil, bisa enggak lah. Seperti itu. Karena di situ kalendernya bisa 20, bisa 29 dan bisa 30. Oke. Kemudian dari Pak Suharyono LFNU Bondowoso, ini ada pertanyaan kasus Syawal besok. Kalau ijtima dikategorikan tanggal 29, kita hitung mundur, berarti tanggal 1 Ramadan kemarin bukan hari Jumat, melainkan hari Sabtu. Oke, itu pripun? Ya, ya betul. Jadi kalau misalkan kita terapkan kriteria 29, itu pasti akan jatuh di hari Sabtu. Nah, Saban ya bisa dihitung nanti Saban itu ijtimanya hari apa gitu. Jadi kalau ada 30, ada tanggal 30 berarti hari ijtimanya itu harinya ya
antar bulan ini dengan berikutnya tidak berurutan itu pasti. Kemudian Jadi kalau ya. Kemudian hasil ru'yah awal Ramadan kemarin ada kesalahan terkait itu. Tadi kan hari Sabtu, hari Jumat niku terkait niku. Nah, ini satu hal yang berbeda sebetulnya. Jadi apakah hasil rukyat awal Ramadan kemarin ada kesalahan gitu ya. Nah, ini kita perlu meninjau banyak hal di sini sebetulnya menurut saya ya. Jadi kalau misalkan memang itu bisa dilihat, mungkin nggak kita memberikan batasan minimal hilal itu seperti apa. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa berikan batasan minimal hilal itu harus seperti apa gitu ya. Nanti kita coba terapkan apakah rukyat kemarin itu ada kesalahan atau enggak gitu ya. Tapi paling enggak karena kita sandarannya adalah puasa karena adanya kesaksian, ya kita kemarin masuk saja. Tapi kalau sudah kriterianya naik, otomatis rukyat kasus kayak kemarin itu akan ditolak gitu ya. Kenapa? Karena batas tanggalnya tidak masuk. Jadi sebenarnya ini menarik untuk melihat rukyat yang sudah dilakukan selama ini, dicoba gitu ya, dihitung. 1 tahun kita tuh harinya berapa sih sebetulnya? Secara siklus panjang ini distribusi 29 dan 30 harinya berapa sih sebetulnya? Gitu ya. Ini bisa kita lihat. Konsisten nggak dengan distribusi secara natural tadi? Yang berapa? 53% dan 47% tadi. Kalau tidak, distribusinya tidak setara dengan itu, sebenarnya menurut saya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nature-nya alam. Ya. Pak Soleh? Halo, nggih Mas. Masuk ya? Sudah lancar, nggih? Monggo. Ya, terdengar. Lanjutkan, Ya, cuma ini agak putus-putus juga. Nggih. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Endro dari Pak Muhammad Rusdi. Dari Pak Siril, ada Pak Siril juga bertanya dari chat itu. Selama kita berkaitan dengan persoalan awal hari dengan posisi matahari, misalnya maghrib sebagai awal hari, maka kita tidak bisa lepas dari persoalan lokalitas markas. Bahkan di wilayah NKRI bisa terbelah. Jika demikian, ijtima di tanggal 29 harus mengacu pada jam daerah. Benarkah demikian, Pak? Iya, betul. Ya, artinya memang ketika kita sudah berkaitan dengan hari, gitu ya. Kalau hari ini pasti sudah lokal. Ya, jadi pasti lokal di situ. Dan kalau sudah lokal, ini kaitannya dengan itu tadi. Nah, yang menarik adalah mungkin nanti bisa dikaji. Apakah nanti kalau misalkan batas tanggal 29-nya membelah Indonesia, itu akan menghasilkan tanggal 1 yang berbeda atau enggak? Nah, nanti kita lihat ya. Secara kasar ya pasti membelah, tapi saya masih penasaran juga, nanti ingin melihat secara data di sini. Ya. Baik Pak. Masih ada waktu Pak ya? Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak dari Pak Muhammad Rusdi. Tanggal 29 adalah hari pelaksanaan rukyat. Baik ijtima'nya terjadi pada tanggal 29 atau 30. Tanpa mempertimbangkan hari ijtima'. Karena rukyat tanggal 29 adalah penentu apakah besok masuk bulan baru, apakah istiqmal. Menurut pendapat saya. Ini hanya sanggahan aja mungkin Pak ya. Semacam tanggapan. Ya, tidak masalah. Artinya memang selama ini, pokoknya tanggal 29 berangkat rukyat kan gitu. Nah, pengetahuan yang ada di kita itu mencoba gitu ya, menyusun sebuah kalender yang lebih baik kan gitu. Seperti halnya kesaksian rukyat selama ini juga pokoknya ada kesaksian ya diterima kan gitu. Kenapa? Nggak ada sandaran harus 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat kan gitu. Tapi pemahaman orang tentang visibilitas kemudian memberikan batasan itu kan gitu. Nah, sekarang apakah mungkin pemahaman kita tentang terjadinya ijtima itu membuat kita bisa mendefinisikan atau membuat kalender yang sesuai untuk pelaksanaan rukyat gitu ya. Perintahnya memang rukyat gitu kan. Tidak disebutkan di situ tanggal 29, 30 atau apa gitu ya. Tapi yang pasti rukyat itu tanggal 29. Tidak mungkin tidak.
Nah, apakah saat itu sudah terjadi atau ijtima atau enggak, itu bukan sesuatu hal yang menjadi persyarat dari tanggal 29 itu. Tapi secara sains, secara hisab, kita bisa mengetahui gitu ya. Kita bisa mengetahui bahwa kapan terjadi ijtima dan kita bisa mendefinisikan itu sebagai tanggal 29 gitu. Dan secara statistik tidak ada masalah akhirnya gitu. Oke. Ya. Baik Pak, mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan. Yeah. Yeah. Mungkin itu saja ya, yang paling penting itu sekarang bagaimana kita itu mempunyai kalender yang tunggal. Jadi kalender tunggal itu apapun kriterianya, yang pasti kalau kita sepakati di situ ya insya Allah nggak ada masalah. Terus bagaimana kita memposisikan kalender, itu juga sebaiknya bisa menjadi sesuatu yang jelas gitu ya. Oh, kalender ini ibadah kita bisa berbeda atau enggak terhadap kalender gitu ya. Saya sering sampaikan sebagai analogi ya, jam kita bisa sama, tapi waktu ibadahnya bisa beda. Nah, nggak ada masalah selama kita menyepakati itu gitu kan. Jadi dan itu memberikan kemudahan. Bukan berarti jamnya sama, waktu ibadahnya sama gitu kan, enggak juga. Kita dengan Aceh jamnya saat ini sama, tapi waktu ibadahnya yang masing-masing kan gitu. Kalau waktu ibadahnya samakan juga, nah ini akan banyak sekali nabrak kaidah-kaidah atau pantom-pantom fikih yang beda gitu. Iya. Enak sebetulnya kalau misalkan harus sama gitu, yang Aceh senang itu. Belum maghrib sudah bisa buka kan gitu, karena kita sudah maghrib duluan kan gitu. Yeah. Oke. Iya. Yeah. Baik Pak, ini masih ada lagi nih Pak Wasil ya dari Jogja tadi. Ijtima ke ijtima yang paling pendek berapa? Yang paling panjang berapa? Adakah yang ijtima ke ijtima 28 hari misalnya? Atau lebih dari 30 hari misalnya? Mungkin terkait dengan tabel yang Pak Hendro tadi share ya? Ya. Jadi ini sudah ada, jadi ijtima itu yang minimal 29,27 18 hari itu ya untuk siklus 1.700 sampai 2.000. Bisa jadi ya nanti ada berubah untuk beda siklus, tapi nggak akan jauh-jauh lah untuk saya. Maksimalnya 29,83 hari gitu ya. Jadi ini nanti untuk siklus 300 tahun yang berbeda, rentangnya juga bisa jadi berbeda, tapi ya kurang lebihnya nggak akan jauh beda. Gitu. Oke. Nanti PPT-nya saya share ya. Ya. Oke. Ini ada permintaan dari Pak Ma'rufin, mohon dipresentasi, di-share di grup juga atau di nanti di Google Drive. Yeah. Ini saya share aja sekalian. Oke, baik. Baik Pak, sekarang udah jam 9.47 atau kita lanjutkan atau kita sudahi dulu untuk sementara. Karena sebenarnya memang menarik. Baik. Sebenarnya memang menarik kajian ini, tapi mungkin juga masih perlu waktu panjang untuk memastikan dan mensosialisasikan ya. Karena memang kalau yang dari dipaparkan Pak Hendro tadi, harus melihat data-data juga tahun-tahun sebelumnya gitu kan, untuk menyusun sebuah data yang nanti seperti diinginkan kalender yang sama untuk kalender ru'yat maksud saya itu. Oleh karena itu mungkin kajian kali ini hanya bisa dijadikan pemantik lebih awal untuk kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam dan lebih masif mungkin Pak ya. Mungkin itu Pak ya, Pak Indro yang bisa disampaikan untuk kali ini. Dan untuk penutup majelis ini, mohon Pak Kiai Siril untuk bisa mimpin doa penutup majelis ini, supaya lebih berkah dan lebih manfaat apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita sampaikan pada pagi ini. Monggo Pak Kiai Siril.
Terima kasih Pak Saudara sebagai moderator dan pada semua partisipan. Mari kita berdoa agar paparan yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-muqaddas al-mukhtar an-nabi sultan an-nur al-mubin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma lakal hamd wa iyyakal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaika tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul wahdin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih kepada Pak Cyril Wafa yang secara khusus memimpin doa untuk mengakhiri diskusi kita pada pagi ini. Dan kepada Pak Hendro kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas share ilmunya yang bisa kita diskusikan pada pagi ini. Kepada seluruh teman-teman yang mendukung suksesnya acara ini, para peserta, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Dari saya selaku moderator, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.